Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Arif Firdaus, Chief Representative of Dubai Chambers Indonesia Office, Mr. Sean Tam, Executive Director of the Office Group, Bapak Bambang Udaya, Country Manager of Emirates NBD Indonesia, serta hadirin sekalian. Selamat datang dalam acara Dubai Global Gateway Volume 4, Doing Business in Dubai, Prospect and Opportunities. Acara ini berhasil diselenggarakan atas kerjasama antara V-Office Group dan Dubai Chambers Indonesia. Selain acara ini, V-Office juga akan mengadakan event pengenalan Cortex untuk lapor SPT Badan yang akan diselenggarakan pada 25 Februari 2026. Apabila Bapak dan Ibu sekalian berkenan untuk mengikuti acara tersebut, dapat melihat info selengkapnya melalui Instagram V-Office. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan paparan materi tentang Dubai as a Strategic Hub for Global Businesses yang akan disampaikan oleh Bapak Arif Firdaus. Kepada Bapak Arif, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada rekanan kami, V-Office, Emirates NBD, yang telah bekerja keras menyiapkan acara ini sehingga bisa terselenggara pada hari ini. Dan tak lupa kepada para hadirin sekalian yang sangat saya hormati dan saya banggakan, terima kasih sudah berkesempatan hadir pada siang hari ini di bulan suci Ramadan. Dan bagi yang berpuasa, saya ucapkan Ramadan Karim dan selamat berpuasa. Dan ini merupakan suatu acara yang sebetulnya lanjutan dari seri-seri kita sebelumnya. Jadi acara ini adalah acara yang saya rasa memiliki manfaat yang sangat luar biasa, terutama dengan kapasitas Indonesia sekarang yang akan segera menjadi negara maju pada tahun 2045, Indonesia Emas. Saya hadir pada siang hari ini dalam kapasitas saya sebagai Chief Representative dari Dubai Chamber. Dubai Chamber itu sendiri adalah entiti yang dimiliki oleh pemerintah Uni Emirat Arab di bawah Kerajaan Dubai. Jadi sedikit saya gambarkan sebelum saya terangkan mengenai kenapa kita berbisnis di Dubai, bahwa Dubai adalah bagian daripada negara Uni Emirat Arab. Negara Uni Emirat Arab bergabung menjadi suatu kesatuan pada tahun 1971. Sedangkan Dubai Chamber sudah ada dari tahun 1965. Jadi kami sudah berdiri sebelum bergabung menjadi suatu kesatuan di UAE. Next, dari hal tersebut yang saya bisa sampaikan bahwa di UAE ada 7 negara bagian, atau tepatnya ada 7 kerajaan yang menjadi satu. Sebagai ibu kota kita ada Abu Dhabi, kota bisnis kita punya Dubai, kita ada Sharjah, Ajman, Ras Al Khaimah, dan Al Quwain, Fujairah. Kalau orang yang terbiasa bermain di bidang migas mungkin sudah familiar dengan Fujairah. Nah, kalau sekarang yang sedang digembar-gemborkan adanya kasino di Ras Al Khaimah, ya yang sedang mereka wacanakan untuk dibuat nanti ya floating kasino. Jadi jangan heran, Uni Emirat Arab ya negara muslim, tetapi hukum dan lainnya adalah bersifat internasional. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah sering ke Dubai mungkin sudah melihat, tapi kalau yang belum, saya terangkan sedikit bahwa di Dubai consists of more than 200 nationalities. Jadi kita bisa ketemu dari berbagai dunia, orang yang berbeda-beda dari semua belahan dunia. Ya. Dubai Chamber itu sendiri ada 3 bagian. Yang pertama ada Dubai International Chamber. Kami ada kurang lebih di 40 negara saat ini. Target kami di tahun 2030 adalah ada hadir di 50 negara di semua benua. Ya, untuk di Asia saat ini kita ada di India, kita ada di Malaysia, kita ada di Thailand, Indonesia, kita ada di Vietnam. Nah, untuk hal-hal lain yang ingin saya sampaikan di sini mengenai adalah sesuai dengan topik hari ini, why Dubai? Kenapa Dubai? Ya, kenapa Dubai? Next, Mas. Ya, kenapa Dubai ya? Yang pertama, laporan terbaru yang kita dapatkan, GDP growth kita di tahun 2025 adalah sebesar 4,7%.
yang akan segera diupdate dalam beberapa bulan ke depan, normalnya di bulan Maret April ya, yang rilis resminya nanti akan keluar. Lalu seluruh Middle East 47% daripada total export in the Middle East accounted by Uni Emirat Arab. Jadi kalau Middle East itu kan besar, negara-negaranya banyak di sana. Jadi hampir 50% atau hampir sebagiannya adalah berasal dari UAE, di mana 80%-nya berasal dari Dubai. Sisanya ada dari Abu Dhabi, dari Sharjah dan lain sebagainya. Lalu kita memiliki kurang lebih ada 27 free zones plus mainland. Jadi apa bedanya free zone dengan mainland? Kalau free zone mereka memiliki seperti kita sama-sama tahu seperti kawasan ekonomi khusus. Jadi mereka normally berlokasi di kawasan ekonomi khusus, mereka memiliki rules and regulation sendiri, di mana yang paling utama dari hal tersebut adalah kemudahan serta keleluasaan dalam pembayaran pajak serta pengurusan fasilitas lainnya. Next, kita memiliki 2 airline yang ada di Dubai, yang milik Dubai. Ada Emirates Airline dan Fly Dubai. Sekarang kita terbang kurang lebih ke 245 plus destination. Termasuk juga ke Indonesia, kita terbang di Jakarta dan di Bali. Lalu di Dubai, kita memiliki penerbangan dalam 24 jam 250 plus. Jadi penerbangan in and out di Dubai dalam kurun waktu 24 jam lebih ke 250 destinasi di beberapa negara di dunia. Nah, uniknya Dubai, Middle East sebagai positioning yang sangat strategis dengan jarak 6 sampai 8 jam dari area sekitaran dari Middle East tersebut itu sudah menjangkau hampir seluruh populasi yang ada di dunia ini. Dan tak lupa kita juga memiliki DP World sebagai one of the largest logistic company in the world with more than 90 plus operating port in the world. Ya, sekarang kalau kita bicara mengenai 5 sektor yang terbesar yang ada di Dubai yang mendukung GDP kita di tahun 2025, yang utama adalah wholesale and retail. Ini menarik sekali karena Indonesia terkenal akan kekayaan daripada agriculture-nya, manufacturing-nya yang low cost dan lain sebagainya. Jadi ini adalah pangsa ekspor dan re-ekspor. Kenapa? Karena Dubai itu adalah center bisnis di dunia. Jadi sebagai hub ini adalah pasar dari pangsa ekspor ke Dubai dan kita re-ekspor ke negara-negara lainnya. Ke Afrika, ke negara-negara Middle East, CIS, ke Rusia, ke Iran, atau kita bisa juga ke negara-negara di Eropa. Karena hampir 80% dari perusahaan-perusahaan besar di dunia mereka memiliki cabang atau berpusat di Dubai. Ya, jadi ini sudah menarik. Nanti kita bicara mengenai hal-hal menarik lainnya. Sebagai contoh misalkan seperti SIPA Agreement. Kita punya SIPA Agreement, salah satunya dengan Indonesia dan yang sedang diratifikasi dengan Filipina saat ini. Lalu kita ada Trade Agreement, GAFTA, dan under GCC. Kalau kita bicara FDI di Dubai, saya bicara hanya Dubai ya. FDI di Dubai. Global ranking FDI by project, which is very open. We can get it from the open source, which is real data, which is the things that happening in Dubai in 2025. We are ahead than London, Singapore, Riyadh, even if we combine 3 together, London, Singapore, and Riyadh, still below Dubai. So it's very attractive. It's very attractive. Kita bisa lihat di sana salah satunya di 6%, ada yang di real estate, lalu ada di consumer product. Yang menarik 31% ada di business services. Kenapa? Karena kebanyakan perusahaan-perusahaan asing yang ada di dunia mereka memiliki kantor di Dubai. Jadi mereka sebagai pusat finansial, sebagai pusat perdagangan serta promosi mereka dengan kelebihan khusus di mana di Dubai hidup lebih dari 202 nationalities. Jadi kita bisa ketemu orang dari negara-negara yang berbeda-beda dengan mudah di Dubai itu. Negara yang belum pernah kita dengar pun, orang yang kita belum pernah lihat, kita pernah dengar. Ya, saya syukur alhamdulillah
saya tinggal di Dubai dari tahun 2007. Saya baru balik ke Indonesia tahun 2023 akhir penugasan ke Indonesia. Jadi Dubai Chamber ini adalah government institution. Jadi kita non-profit organisasi. Ya, jadi kita memang tugasnya adalah memfasilitasi bisnis antara Dubai dengan dunia. Ya, kita punya kantor saya bisa bilang hampir di seluruh benua, di Afrika, berbagai negara, kita ada di Amerika, kita ada di yang terbaru kita buka di Washington di tahun 2025 kemarin, di bulan November atau Desember. Sekarang kita we will compare kenapa sih, why we need to open the business in Dubai. First of all, we have only two kind of tax. Yang pertama adalah corporate profit tax, hanya 9%, dengan catatan net profit atau net revenue perusahaan tersebut melebihi $102.000. Kalau di bawah itu nggak kena pajak 9%. Dan ini juga masih banyak exemption di sini, seperti kalau yang di free zone dan lain sebagainya mereka akan mendapatkan 0% tax. Ya. Lalu indirect tax, VAT kita hanya 5%, which is very low. Comparing, no need to compare with other country, even with Indonesia, we are 11%. So only two kind of taxes. We have only corporate tax and VAT, 5%. Nah jadi, ya gimana kalau saya gajian, gimana kalau saya punya harta di sana triliunan, biliunan, atau triliun dolar dan sebagainya, apakah kena pajak kalau staff personal belonging dan lain sebagainya? Alhamdulillahnya tidak. Ya, jadi kalau Bapak punya Lamborghini 10, 20, 30, nggak usah khawatir sama PPATK dan lain sebagainya. Karena di sana nggak ada namanya NPWP. Ya, nggak ada namanya NPWP di sana. Jadi tidak ada namanya NPWP, pelaporan pajak pribadi atau badan dan lain sebagainya. Yang ada hanyalah pelaporan pajak atas perusahaan. Hanya itu. Ya, tetapi hal-hal ini sangat berdasar sehingga kenapa di tahun 2025 kemarin, Bapak Ibu sekalian bisa lihat, Dubai attracted kurang lebih 10.000 ultra high net worth individual from all around the world. Nah, jadi 10.000 nih orang-orang kaya nih, terutama yang dari UK, yang dari mana-mana tuh pindah ke Dubai. Mereka bangun bisnis di Dubai karena very atraktif. Dengan investasi $2 juta atau dengan beli rumah seharga 2 juta dirham dan lain sebagainya, they will be entitled for golden visa. Golden visa ini menarik nih nanti nih. Ada Pak Sean nih yang dari V-Office, ada Pak Bambang dari Emirates NBD nanti yang akan banyak minta bantu support. Pak, saya ini punya uang nih di Indonesia 300 triliun. Saya mau tabungin di Dubai, bisa nggak? Nah, siap ya Pak ya? Berarti udah ada Bapak ya. Ya. We go to the next one. Why Dubai is so attractive destination to global talents? Yeah, this is very interesting. Ya, Dubai di atas New York, Berlin, Singapura, Barcelona, Tokyo, Sydney. Jadi Dubai levelan dengan London, Amsterdam, dan Dubai. Ya, jadi para tenaga-tenaga profesional, para banker, para pelaku bisnis dan lain sebagainya, they are aiming to live and stay and work in Dubai. Karena kenapa? Kalau udah minum air Dubai, itu udah nggak mau pulang. Iya, kalau dulu saya pernah tinggal di Bintan, ada daerah namanya Lagoy. Disingkat lama-lama gila, oi. Ya, kalau udah kena air Lagoy itu nggak mau pulang. Di sana di Bintan Island itu emang terlalu indah daerahnya. Nah, sama hal dengan Dubai. Saya kasih kisi-kisi. Kalau kita mau Lebaran, kita mau Tahun Baru. Kalau di sini kita puyeng. Harga semua naik, ayam 45.000 sekilo, ya kan? Anak saya makan ayam malah sekali makan satu lagi kan, tiap hari. Nah, cabai sekarang yang ibu-ibu udah 145.000. Kalau di Dubai, kalau di Uni Emirat Arab secara general itu kebalikannya. Ketika Tahun Baru, ketika acara-acara besar, diskon gila-gilaan. Terus yang suka-suka shopping, suka belanja, Dubai Summer Festival, Dubai Winter Festival, dan lain sebagainya. Terus kalau diskon itu jujur, kalau harganya hari ini 500, besok di diskon, next day kita balik masih 500. Hari ini diskon 50%, jadi 2,5. Next day kita balik masih 500. Tapi kalau di sini katanya, kalau harganya diskonnya 50, dinaikin dulu.
Nah, kalkulasinya katanya Pak yang saya dengar. Tapi mungkin bukan di negara ini Pak, di negara lainnya. Oke, we go to the next one mengenai retail and e-commerce. Ini menarik. Retail and e-commerce itu sangat menarik. Perkembangannya, growth-nya ini sangat luar biasa. YoY-nya ini luar biasa. Bisa dibayangkan 53,5%. Siapa yang makan, siapa yang beli, siapa yang minum. Tourism di Dubai aja luar biasa. Bisa lihat datanya lebih dari 20 million turis ya entering Dubai in the first quarter in the last quarter 2025. Dan kalau kita lihat ketika New Year juga ya di Burj Khalifa sebagai gedung tertinggi di dunia, di bawahnya ada mall terbesar di dunia. Jadi Dubai ini terlalu gitu, mereka semuanya. Nah, jadi ini sangat menarik, terutama bisa dilihat salah satu kategorinya yang di luar daripada perkiraan kita itu adalah di fashion, ya sebesar 3,1 billion US dollar. Ini di tahun 2024. Yang 2025 kita belum terima datanya. Nanti di bulan Maret atau April kita akan terima data yang paling lengkap. Nah, lalu ada appliances and electronics. Berarti market daripada fashion, appliances, dan elektronik itu sebenarnya sangat besar melalui Middle East, melalui Dubai. Karena kenapa? Semua pebisnis di Afrika basisnya di Dubai. Apapun itu, dari mulai emas, dari mulai agriculture, dari mulai mereka kebutuhan pokok hidup sehari-hari, minyak sayur dan lain sebagainya, mereka biasanya di Dubai. Karena kenapa? Sebagai pusat pembayaran dan finansial adanya di Dubai bagi mereka. Karena di negara mereka mungkin di negaranya their bank maybe is not too liquid. LC-nya mungkin nggak bisa diterima, nggak bisa diakses atau lain sebagainya. Jadi mereka pakai banking yang fasilitas yang ada di Middle East, khususnya di Dubai. Kalau Bapak Ibu yang bisnisnya di bidang farmasi, bisa dilihat di sini di UA Pharmaceutical Market Sales. Lagi-lagi ini menjanjikan karena memang marketnya dunia dan mereka opportunity-nya sangat besar dan juga ini salah satu dorongan daripada our founder ya, Allahyarham Sheikh Zayed yang memang pengen supaya UAE ini benar-benar jadi suatu tempat di mana orang ini bisa menemukan segalanya, obat yang murah dan lain sebagainya. Termasuk fasilitas kesehatan internally di UAE ini, di Uni Emirat Arab, bahkan di Dubai, saya rasakan selama saya hidup di sana luar biasa, sangat bagus. Ya, Ibu bisa lihat di sana potential manufacturing opportunity. Di sana kita bisa lihat ada diabetes, super generic, and ini yang paling menarik, main import market for Dubai pharmaceutical. Ya, salah satunya adalah Amerika, Jerman, Italia, Prancis, Ireland. Ya, di mana sebenarnya kita kalau kita kembangkan dengan bahan baku yang kita punya di Indonesia, mungkin kita bisa menjadi salah satu good exporter ya. Comparing dengan India ya, India sangat luar biasa dengan teknologi pengobatan dan lain sebagainya yang sangat murah dan sangat efektif sehingga mereka salah satu leading country in Asia. Nah, nextnya ini saya mau bicara mengenai transport and logistik ya. Kalau kita bicara mengenai transport and logistik berarti sangat erat kaitannya dengan dua perusahaan. Pertama adalah DP World, kedua adalah Emirates Group. Kenapa? Karena mereka adalah salah satu yang menguasai transport dan logistik khususnya yang ada di Dubai dan ke seluruh dunia. Kita udah sama-sama tahu Emirates dengan Skycargo dan lain sebagainya. Ini harusnya hari ini hadir bosnya Emirates Airline yang ada di Indonesia, cuma karena kebetulan beliau baru pergantian, jadi bos yang baru ini belum sempat hadir hari ini, tapi in the next meeting insya Allah he will be here with us. Ya. Dan the next one which is booming right now is Dubai real estate. Saya yakin siapa sih yang nggak mau bangun tidur langsung nyemplung ya di Atlantis ya nggak, kita lagi ngopi nih makan shawarma ketemu David Beckham ya kan, ketemu Tom Cruise ya kan. Nah, Dubai sangat menarik
karena saya saksi hidup dari itu padang pasir sampai jadi mewah seperti itu dalam kurun waktu yang saya rasa sangat singkat. Dan pembangunan itu sangat terstruktur dan terorganisir. Ya, ya terlepas dari pertumbuhan, kemacetan dan lain sebagainya itu pasti ada di kota-kota besar. Ya, jadi kalau kita bicara di 2025 kemarin, ketika kita bicara Dubai among fastest growing markets globally, kita nomor 1 di dunia dengan 19,9. Ya, bahkan Netherlands, Singapura, US, Malaysia, Indonesia ini luar biasa. Peningkatan mungkin karena ada pembangunan banyak fasilitas pemerintah ya, rumah dan lain sebagainya, kredit yang diberikan dan lain sebagainya. Kita termasuk dalam salah satu yang fastest growing market globally. Nah, buat yang bermain di energi sectors, bisa nggak di Dubai? Kok ada semua di Dubai? Karena semua di Dubai saat ini. Jadi kalau kita bicara tentang energi, perbankan, dan lain sebagainya, trading, semua di Dubai. Ya, jadi kalau yang berbisnis real estate dan lain sebagainya, kalau mereka mau beli properti di Dubai, itu sudah ada jaminan menguntungkan, kurang lebih 7-10% per tahunnya. Ya, next kan kita akan bicara mengenai Dubai ICT dan inovasi. Ya, di sini kita bisa lihat kontribusinya sangat besar kepada GDP Dubai dan lain sebagainya, dan opportunity-nya sangat besar seperti robotics dan automation, 3D printing dan lain sebagainya. Jadi yang bikin unik kalau di Dubai ini perusahaan-perusahaan dari negara misalkan dari Cina, dari Malaysia atau dari Singapura atau Jepang dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu nih kalau buka perusahaan di Dubai, you will not be treated as foreign company. Siapapun yang buka perusahaan di Dubai, orang-orang asing will be treated as UAE-based company. Ya, jadi nggak ada namanya PMDN, nama PMA, we don't know about that. We don't categorize PMDN, PMA nggak ada. Jadi misalkan saya buka perusahaan, saya bisa memiliki 100% kepemilikan secara penuh, itu adalah dianggap sebagai perusahaan UAE, UAE-based company. Jadi hak dan kewajiban saya dengan orang lokal paspor UAE itu sama, bayar pajak dan lain sebagainya. Ya. Yang unik di Uni Emirat Arab itu penduduknya saat ini kurang lebih 10,5 juta. Tapi dari 10,5 juta, penduduk asli yang berpaspor UAE itu kurang daripada 2 juta atau 1,5 ke bawah. Jadi lainnya pendatang. Jadi kalau Bapak Ibu yang udah sering ke Dubai mungkin udah familiar ke imigrasi lain sebagainya, walaupun itu orang Arab tapi bukan orang lokal. Mungkin mereka dari Mesir, mungkin mereka dari Indonesia juga kemungkinan, apalagi yang di Abu Dhabi, sangat banyak kemungkinannya seperti itu. Karena dengan penduduk yang sangat minim, mereka membutuhkan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Mereka harus melakukan rekrutmen terhadap dari negara-negara asing untuk kerja bagi mereka. Ini sektor AI and juga fintech is growing very fast, one of the fastest one in the region. Ya, kita bisa lihat di sini Dubai leading dengan 111,3. Ya, ini Riyadh nih Saudi Arabia lagi running very fast lah ya untuk mengejar Dubai ya, terutama Riyadh ya. Jadi mereka sedang berusaha supaya bisa berkembang pesat dan cepat sehingga bisa bersaing dengan negara-negara lain yang ada di kawasan. Nah, ini merupakan gambaran yang sehat dan positif. Berarti perkembangan bisnis di Middle East ini berkembang secara positif. Nah, ini yang sangat menarik. Di bulan Mei tahun ini kemungkinan besar kita ada namanya Dubai Business Forum Series ASEAN. Nanti dari Bapak Ibu sekalian kalau yang berminat untuk hadir, nanti kami akan bagikan juga linknya. Tapi mohon maaf mereka akan melakukan kurasi terhadap peserta. Karena ini hanya selected invitation seperti ini. Jadi terakhir kita adakan yang terakhir itu di Amerika di akhir tahun kemarin. Salah satu yang terbesar lebih dari 700 pengusaha yang ada di Uni Emirat Arab terbang ke Amerika, dan juga dari Amerika juga
mereka melakukan pertemuan di sana, kita sebut Dubai Business Forum. Nanti insya Allah kita akan publish di melalui bantuan dari VO Office juga nanti untuk disebarluaskan. Bapak Ibu sekalian yang ingin hadir, silakan, acaranya nanti di Singapura, kemungkinan di bulan Mei. Ya. Nah, ini lagi yang menarik. Bagi Bapak Ibu sekalian, if you have a business related to the IT, related to the startup, ya, Dubai offering very big opportunity. Jadi kita bisa dapat investor nih tiap tahun, ada namanya acara Expand North Star, dan ini juga limited ya acara ini. Nah, kita memiliki register investor yang sudah kita kurasi kurang lebih sebanyak 1.200 dengan sekitar 1,1 triliun investment annually mereka. Ya, jadi ini adanya biasanya di awal tahun atau di akhir tahun, ya. Jadi ada 2 series biasanya, ada di awal tahun sama di akhir tahun. Tahun ini di awal tahun nggak ada, berarti nanti akan ada di akhir tahun. Tahun ini di awal tahun kita ada namanya Gulfood. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang di bidang F&B sudah familiar ya dengan Gulfood, salah satu pameran F&B terbesar di dunia. Itu adanya di Dubai juga. Nah, ini adalah kantor kita, Dubai Founder Headquarter, ya, di mana Dubai Chamber itu sendiri memiliki kantor yang sangat luas dan besar, ada di Banias Road, di samping kantor pusatnya Emirates NBD. Jadi di samping Dubai Creek, yang sangat luar biasa, Dubai Creek, ya. Jadi nanti nextnya saya akan terangkan mengenai yang tadi saya sampaikan. Kita memiliki kantor di Asia dan di Australia, di benua Afrika, Middle East, and CIS country, juga ada di Europe and di Amerika. Jadi kita ada kantor di Kanada, kita ada kantor di Amerika. Apa sih Pak Arif, ini gunanya apa sih? Kenapa kantornya banyak? Nah, misalkan begini. Saya punya bisnis jualan pulpen. Pulpen saya ini bagus, harganya bagus dan memang long lasting dan memang sangat berguna. Lalu saya buka perusahaan di Dubai dengan bantuan daripada Dubai Chamber. Nah, automatically ketika Bapak buka perusahaan di Dubai di mainland, Bapak adalah bagian daripada Dubai Chamber. FYI, saat ini anggota kita kurang lebih melebihi 300.000 perusahaan. Ya, siapa aja sih Pak? Saya kasih yang gede aja. Emirates Airline, Emaar, Soba Property, dan sebagainya. Semua perusahaan yang ada di Dubai, di mainland adalah member daripada Dubai Chamber. Termasuk V-Office yang sudah buka juga di Dubai dari tahun 2024 ya Pak ya. Ya, jadi V-Office ini sudah buka di Dubai. Kita encourage pengusaha Indonesia untuk expand di Dubai. Kenapa? Karena ketika mereka berbahasa Indonesia, mereka bisa melakukan business support dengan our local language, it's gonna be different. Ya, jadi misalkan balik ke yang tadi, saya punya perusahaan, I sell one pen. Tapi saya buka di Dubai nih. Habis saya buka di Dubai, saya mau ngapain buka di Dubai? Marketnya udah segini-gini aja misalkan. Ya kan, misalkan sudah saya jual sudah cukup. Saat Bapak mendapatkan license dan buka di Dubai, Bapak sudah berhak menggunakan semua fasilitas kantor kita yang ada di seluruh dunia ini. Saya mau ekspor nih, misalkan saya mau ekspor ke Israel. Saya tinggal kontak melalui website Dubai Chamber, kita link up, kita masuk isi formnya, kita mau ekspor produk, kita upload kita punya company profile, produk katalog dan sebagainya. Nanti kita akan dikontak oleh kantor Israel. Pak Arif mau jual pulpen ya? Iya, berapa harganya? Segini. Oke, apa yang dibutuhkan? Saya ada target nih Pak, sebenarnya perusahaan A, B, C, D, E, F, G. Bisa nggak saya dikonekin? Selain itu Bapak ada nggak kira-kira gambarannya? Perusahaan mana yang mau dikonekin? Itulah tugas kami. Dan kami non-profit. Jadi kami benar-benar memberikan sesuatu kepada para pengusaha. Ya, karena dengan mereka buka di Dubai adalah sesuatu yang harus kami hargai dan kami hormati. Dan kami harus yakin bahwa bisnis yang mereka buka di Dubai will be long lasting dan benefited for the company owner itself.
Ya. Nah, sudah ke sesi terakhir, sesi thank you, ya. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, di sini saya juga ditemani oleh partner saya nih, rekan saya, Mbak Nurul sebagai eksekutif asisten daripada Dubai Chamber Indonesia Office. Ya, nanti kami berdua, saat ini kami masih berdua. Nah, tapi nanti kemungkinan kami akan memperluas jaringan. Dan pun saat ini kami menghandle dua negara sebetulnya, Indonesia dan juga Filipina, ya. Jadi kami sangat berharap kepada Bapak Ibu sekalian kalau ada pertanyaan, kalau ada inquiry about anything about Dubai ataupun cuma Pak saya mau jalan-jalan nih Pak, saya ada duit 3 miliar mau dihabisin, gimana caranya Pak ya, kalau mau beli tas Louis Vuitton di mana ya Pak, dan sebagainya ya Pak, kapan diskon ya Pak. Nah, diskonnya bisa lebih nggak Pak kalau pakai ID card Bapak di sana misalkan. Nah, jadi we are happy to support you, we are happy to serve you because Dubai ada karena bisnis yang berjalan di sana. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya. Terutama kepada Pak Sean, Pak Erwin dari POP, serta Pak Bambang Udaya dari Emirates NBD. Terima kasih telah bersama-sama hadir pada siang hari yang sangat berbahagia ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Arif Firdaus atas insight-nya yang mungkin bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Dan selanjutnya mari kita dengarkan paparan materi tentang practical insight to set up your business in Dubai yang akan disampaikan oleh Mr. Sean Tam. Selamat siang. Thank you once again. Terima kasih banyak Pak Arif. As always, supporting Fee Office from the beginning until now. Yeah, Fee Office in Dubai, we set up 2 years ago. We have a partner who lives in Dubai for more than 20 years. Dia orangnya asalnya dari Jordan, Arab. Yeah, but he lives in, he's an entrepreneur, very successful entrepreneur. And he's our local partner in Fee Office Dubai. Very well connected, just like Pak Erwin in Indonesia. He's an equivalent of our local partner there. And our team in Dubai has more than 10 years experience. So we have already helped many Indonesian companies and Indonesian individuals to set up companies in Dubai, be it in free zone or mainland. We are registered official partners with most of the free zones in Dubai. So we provide the A to Z solutions in Dubai, from the company setup, your visa application, bank account opening, and then during the visa application process, our team would actually go to your hotel, pick you up, and bring you to the medical center, to process the X-ray and the biometrics. It's A to Z process, and we also assist with the bank account opening. On top of that, we also partner up with a reputable accounting firm and tax consultant in Dubai, should any of our clients require extra assistance. I think Pak Arif has already mentioned very attractive tax structure in Dubai. Corporate income tax is only up to 9%. And there's no dividend tax, there's no capital gain tax. And then on top of that, there is tax treaty between Indonesia and UAE. One of which important one is the Omnibus Law Cipta Kerja. So according to this law, if an Indonesian company has a subsidiary in UAE, if you repatriate at least 30% profit after tax in your UAE subsidiary to reinvest in Indonesia, your entire 100% of your dividend is subjected to no more tax, no more dividend tax. So there is something very attractive to some of our clients. Yeah. So I think, I don't think I need to talk anymore about Dubai attractiveness. Pak Arif has covered that. But V Office is anytime we are ready to help, any Indonesian clients to expand to Indonesia, to Dubai. Especially because we have an Indonesian team here as well. It's very convenient. So anytime you can come to us, and then both our team in Dubai and Indonesia, we can assist. And we work very closely with the Pak Arif's team, Nurul as well. Yeah. So I think that's all for now. I leave it more to a Q&A session later. Yeah. Thank you again. Terima kasih banyak. Baik, selanjutnya
Mari kita dengarkan paparan materi dari Bapak Bambang Udaya yang akan menyampaikan tentang banking, funding, and financial ecosystem in Dubai. Kami persilakan. Oke, selamat siang semuanya. Ramadan Karim. Makanya kering nih leher. Udah minum. Oke, banking, finance adalah sesuatu yang selalu menarik ya. Kita semua ya. Dapat uang apa enggak? Dapat uang apa enggak? Oke, saya mulai dengan materi yang saya dapat last minute, jadi saya terpaksa ambil materi dari bank saya. Tapi at least bisa menggambarkan ada berapa bank sih di UAE? Apa opportunity Anda untuk menggunakan bank siapa? Bank mana? Mana yang bagus? Bank mana yang tidak bagus? Rata-rata sih oke lah, bank di UAE cukup ketat dalam arti due diligence-nya, compliance-nya, dan sebagainya. Ada beberapa, ini 10 besar bank di UAE. Anda lihat performance-nya berdasarkan, kita benchmarking berdasarkan total aset dan sebagainya. Yang terbesar adalah FAB, First Abu Dhabi Bank, yang merupakan merger dari National Abu Dhabi Bank dengan First Gulf Bank. Mungkin saya terangin dulu sedikit latar belakangnya. Seperti Pak Arif tadi sebutkan, semua tadinya UAE terdiri dari 7 negara yang bergabung menjadi UAE sekitar tahun 70-an ya Pak ya. Nah, legasinya adalah bahwa setiap negara tersebut punya central bank, national bank sendiri. Nah, salah satunya ya adalah First Abu Dhabi Bank adalah aslinya National Bank of Abu Dhabi. Bank saya juga, kita lihat Emirates NBD ada National Bank of Dubai. Jadi kita asal-usulnya adalah Central Bank. Demikian juga dengan RAK juga itu juga salah satu state-owned bank. IDCB bukan, itu dari Abu Dhabi. Terus kita lihat Dubai Islamic Bank ada di sana. Kebetulan mereka juga ada di sini. Terus ada beberapa yang terakhir WIO itu adalah bank baru yang khusus untuk internet banking. Kalau kita lihat bahwa memang perkembangannya mungkin kita lebih fokus pada perkembangannya. Kita lihat bahwa total aset yang tumbuh itu cukup pesat ya, terus setiap tahun dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Itu dia seperti didukung dengan Pak Arif bilang bahwa memang ekonomi Dubai itu booming. Sangat booming dibandingkan dengan negara-negara sekitarnya. Saudi adalah juga salah satu negara yang booming. Sedangkan yang lainnya ya stabil-stabil aja dan terpengaruh dengan konflik politik di Middle East. Kita tidak bisa menghindari bahwa ini tetap adalah suatu regional yang bergejolak. Mengenai mata uang, banyak bertanya resikonya apa sih? Please, saya kasih tahu bahwa mata uang di UAE yang berlaku ada dirham, AED kodenya, dan dia di-peg terhadap US dollar. Jadi kalau Anda bertransaksi trading dengan satu company di UAE atau Anda mendirikan company UAE dan sebagainya, Anda tidak perlu takut dengan exchange rate. Anda udah bisa nebak dari sekarang US dollar berapa, ya udah segitu-segitu aja terhadap AED tidak berubah sekitar 3.67. 1 dolar ada sekitar 3.67 AED. Jadi Anda beli 100 dolar, Anda dapat 363.670 AED. Dan itu berlaku terus. Jadi hedging tidak menjadi masalah. Mungkin yang perlu dipikirkan adalah bila transaksi seorang bank ya, bahwa yang perlu adalah hedging dengan mata uang non US dollarnya. Tapi itu dengan di peg itu udah sangat membantu. Hal yang sama juga berlaku sebenarnya di Saudi. Saudi juga ada satu lagi negara yang hedge mata uangnya dengan US dollar. Nah, lihat perkembangan deposit dari bank-bank semuanya tambah depositnya.
Itu juga suatu faktor yang mendukung bahwa ya memang banyak investor, banyak new resident di Dubai dan di UAE yang invest uangnya di UAE. Banyak sekali dari luar negeri dana yang masuk, nanti deposit naik terus. Dan bank saya yang terbesar ya, sorry, dapat depositonya, biarpun ukurannya bukan yang paling besar. Ya itu dibantu dengan faktor itu. Kemudian berikutnya, oke, ini ya ini loan kita lihat bahwa kita juga aktif memberikan pinjaman. Kita tidak bisa hanya mengandalkan market di UAE yang ada sekarang. Dengan adanya banyak company yang masuk, ya otomatis kita memberikan loan. Nah itu kita lihat juga, loan bertumbuh juga menunjukkan bahwa memang ada perkembangan ekonomi di UAE dan apa yang Pak Arief ceritakan nggak bohong, benar. UAE is very growing nowadays. Saya baru pulang dari Dubai a few weeks ago, macetnya luar biasa dibandingin 10 tahun yang lalu. Saya kelabakan karena kantor pusat saya ada di 3 tempat. Jadi saya mesti pindah-pindah 3 tempat. Sampai ke Jakarta. Cuman bedanya di sana 6 lane, satu lane-nya. Satu lagi 6 lane, masih macet juga. Nggak ada jalan tikus. Nah, itu ya kelemahannya. Kalau banyak jalan tikus, mungkin masih mending. Nggak ada jalan tikus. Ya udah di jalan itu aja habisin. Nah, itu. Dan naik taksi juga nggak murah-murah banget sih. Seminggu saya habis 3-4 juta. Hanya untuk taksi aja. Macetnya bukan karena jaraknya ya. Lebih banyak karena macet. Berikutnya. Oke, kita lihat bahwa ini hanya menunjukkan bahwa bank-bank di UAE itu well capitalized. Modal-modal mereka kuat, tier capital. Jadi Anda kalau banking di sana, lihat capital bank. Itu suatu yang penting juga. Jangan sampai dapat bank yang ternyata capital nggak cukup, terjadi sesuatu, uang Anda hilang deposito Anda. Itu terjadi di sini 98. Banyak yang capitalnya tidak cukup, tapi kita lihat bahwa memang positioning bank-bank di UAE, terutama Dubai sangat kuat. Nah, sekarang saya lanjut bahwa apa yang dapat kita tawarkan di Emirates NBD. Saya di sini kita memberikan tidak hanya deposit, kita bisa bantu untuk buka account. Kita punya banking business, kita punya retail business, kita wealth management juga ada, corporate banking juga ada. Jadi seperti mandiri lah kita di sini, kita memiliki semua jasa yang diperlukan di perbankan. Khusus untuk retail atau private individual banking, non-resident bisa buka account. Tapi mereka ada kelemahan bahwa mereka tidak bisa buka cek. Buku cek kita nggak bisa kasih. Ya, tapi kalau Anda mau hari ini buka account, ya bisa aja. Saran saya sih sebaiknya kalau pas jalan-jalan ke Dubai buka account. Akan lebih cepat. Karena RM-nya akan langsung menangani, sehingga takutnya kita cuma masalah IT aja kadang-kadang. Orang masukin nomor salah lah dan sebagainya, nah itu bisa langsung dicek. Mengenai perkembangan IT tadi Pak Arief bilang, memang luar biasa. Tahun 2017, CEO saya bilang waktu itu, very soon we will be an IT company, not a bank anymore. Dan kita udah lihat, banking adalah IT. Anda semua menggunakan smartphone untuk transaksi. Semua transaksi udah pakai AI. Bahwa ada banyak transaksi payment ke luar negeri, ke dalam negeri, itu semua udah IT. Dengan adanya, kita juga lihat bahwa di bank itu, kenapa cost bisa rendah? Karena mereka menggunakan IT. Kadang-kadang sub payment untuk luar negeri, kita menggunakan IT. Menggunakan kadang kita sub ke IT company yang melakukan payment untuk kita. Itu costnya jauh lebih murah. Itu menyebabkan bahwa IT itu sangat berkembang di UAE dan di region. Nah, kalau bank saya kelebihannya nih UAE itu kita punya tidak hanya di UAE, saya punya beberapa cabang di Turki. Kita punya cabang di Austria, Jerman, Mesir,
negara-negara eksotis lah. Kita di Bahrain juga ada. Di India kita punya 4 cabang dan soon kita akan punya 500 cabang karena kita baru beli bank. Dan satu lagi yang cukup besar di Saudi. Nah itu link Saudi dengan Dubai itu sekarang sangat dekat. Mungkin ada satu Pak Arif, kalau presentasi mungkin kita mesti punya peta Middle East. Saya suka dicampur-campur, Qatar, Bahrain, Kuwait. Ada yang bisa kasih detail nggak di mana tuh? Saudi di mana, Bahrain? Ada baiknya kita ada baiknya bahwa kita juga punya suatu peta di sini. Yang satu lagi bisnis yang seperti yang disebut Pak Arif adalah properti. Properti luar biasa perkembangannya di Dubai. Kita finance banyak sekali properti dengan top property companies di Dubai. Kantor pusat saya satu dulu ada di daerah Medan. Saya masih mesti ke Medan. Dulu nggak ada apa-apaan di Medan. Cuman ada pacuan kuda situ, satu. Sekarang di sana aja udah mulai dibangun apartemen. Properti. Very soon ada mall. Wah kita udah nggak tahu lagi tuh kemana-mana saya lihat cuman gedung bertingkat aja. Rumah-rumah makin dikit. Jadi memang banyak orang asing yang membeli properti di Dubai. Kita juga bingung apakah boomingnya sampai kapan. Itu yang orang bank worry. Karena kita udah punya pengalaman di 2008. Dubai crash because of property. Saya rasa ada lagi nggak? Banking ada yang mau nanya lagi nggak? LC trade semua bisa dikerjakan di bank-bank di UAE, no problem. Transfer mudah, seperti nggak ada pajak. Yang satu mungkin saya ingatkan bahwa compliance ketat ya di sana ya. Anda tidak seperti bank di negara-negara yang kita bilang apa ya, offshore banking ya, bahwa tidak ada compliance issue. No, sangat ketat. Anda akan ditanya uangnya siapa, uang dari mana, gaji di mana. Itu semua mesti dibuktikan. Kenapa? Karena kita tetap dari Middle East. Amerika tetap melihat transaksi di Middle East karena mereka takut akan terrorist payment. Teroris group kan banyak sekali yang diduga berada dari Middle East tanpa menuduh. Nah itu mereka sangat scrutinize. Satu kesalahan ongkosnya cukup mahal. Cukup mahal denda dari US Fed. Itu kejadian ada 2-3 bank bisa kena $1 billion, $2 billion, ada yang kena $9 billion. Jadi kenapa alasannya bahwa kita cukup ketat untuk compliance, itu alasannya. Hanya gara-gara payment sekian, tapi ternyata uang nggak jelas, kena dendanya terlalu besar, costly. Itu yang perlu diperhatikan kalau Anda ingin berbisnis di Dubai. Regulation jelas semuanya. Mereka sangat taat pada peraturan. Alright? They follow all the rules and regulation. Jadi saya sarankan kalau sebelum melakukan bisnis, do your proper homework. Look at the documents required. Mereka nggak main-main. Get the documents in place. Semuanya disahkan, disuruhkan ke kedutaan, lakukan kedutaan. Mesti di-verify sama polisi, lakukan semuanya. Tapi kalau udah semuanya punya, cepat urusannya. How many days? A day? You get the license? 3 days. Sama kayak di Indonesia. 3 hari janjinya. Janji. Kan janji. Oke, bribery. Bribery is something juga menarik. No bribery ya. No bribery, ketat untuk hal itu. Anda nggak usah nyogok, buka account di bank saya, nggak perlu nyogok. Ada yang bilang, waduh untuk cepat mesti bayar lebih. Bullshit. Kalau udah Anda ketemu agent yang buka account, minta uang lagi, minta ini. Jangan kasih. It's not right, it's not true sama sekali. Buka account very simple. Documents complete, you have your passport, proof of funds, proof of your salary kalau ada,
can open the account anytime. Alamat, tempat tinggal. Nah, mungkin satu yang Anda kalau buka account, upayakan punya bill rumah, bill listrik, bill air, bill kredit nggak bisa. Yang menunjukkan bahwa Anda tinggal di rumah itu. Alamat rumah. Alamat rumah harus sama. Harus dibuktikan dengan bill. Utility bill, tagihan handphone masih boleh. Itu bisa digunakan. Itu yang orang-orang suka lupa. Suka kelewat. Karena sekarang semua kan udah online semuanya ya. Kalau misalnya rumah atas nama suami atau istri, tapi Anda buktikan tinggal di sana, ya Anda tinggal bikin pernyataan aja. Wah itu rumah, surat nikah diminta. Kalau nggak nikah, saya nggak tahu caranya gimana. Okay, that's it. I think I have to thank Office. We're happy. Yeah, I have channeled 1 or 2 people to go to Office juga untuk buka account. Terima kasih Dubai Chamber of Commerce, saya boleh jualan di sini. Jarang-jarang kasih kesempatan panggung untuk jualan. Moga-moga sukses semua untuk kita, apalagi yang ingin ke Dubai, UAE. I think it's the right time. Anda akan ketemu banyak. Oh sorry, berapa bangsa di berapa? Lebih, yang campuran kamu nggak hitung. Itu bening-bening. Oke, sekian, terima kasih. Halo, selamat siang Pak. Salam kenal, saya Miki dari Gedung CEO. Saya ingin nanya, jika saya setup company di Dubai, terus misalnya saya mau memarketin, let's say properti ada di Bali gitu ya Pak ya, karena mungkin saya ada properti di Bali, terus klien saya ini global, ada Indonesia, Singapura, orang dari Dubai juga. Nah, kira-kira pajaknya dikenakannya gimana ya Pak? Terus apakah kalau dari Dubai investasi ke Indonesia itu pajaknya bagaimana gitu? Kira-kira. Bodoh, kalau pajak kan saya nggak ngerti. Biasanya kita upayakan untuk tidak membayar pajak kan. Oke, kalau saya lihat ya, berdasarkan regulation adalah 9%. Anda sebagai agent di Dubai apa di Indonesia? Misalkan saya setupnya di Dubai gitu Pak. Oke, Dubai, we follow the rules. Bahwa Anda melakukan accounting pembukuan Anda, dilihat revenue-nya. Apakah di atas 102.000 US dollar? Kalau di atasnya Anda kena pajak sekian, setelah dipotong non-taxable ya, income, ya Anda bayar 9% maksimum. Jadi udah itu aja, very simple. Kalau Anda takut ya Anda tinggal cari tax consultant, accounting firm, yang penting accounting firmnya benar. Bahwa semua transaksi tercatat dengan benar, fee Anda semua tercatat dengan benar, that's it, very simple like that. Oke, kalau misalkan propertinya di Bali, saya menjual let's say kondotel di Bali gitu ya Pak ya. Kondotel itu let's say satu harganya $100.000. Terus saya dapat kliennya dari Dubai, atau mungkin kondotel tersebut saya cari investornya saya minta $10 juta. Nah, tapi saya setup company di Dubai, dia investnya maunya lewat company di Dubai. Tapi kan saya akan channeling uang tersebut ke Indonesia. Nah, perkenaan pajaknya gitu gimana ya Pak ya? Arif? Kalau menurut Anda sebagai agent ya, kalau Anda jual agent ya, sebagai agent ya, Tetap Indonesia kah atau ada relaxation dari because this is Dubai company so you don't get a tax in Indonesia, atau because everything happens in Indonesia so you have to pay the PPN, you have to pay the PPH gitu. Specific. I'm not a tax person. Yang saya tahu cuma di Dubai, Anda dapat fee kan, that's your income, that's taxable under a certain amount. Okay. Di Indonesia, apakah company itu company Indonesia apa dia kan berdiri sendiri kan? Nah, dia akan mengikuti peraturan di Indonesia, PT di Indonesia. Okay. Ya, kalau menurut saya kalau ada loan ya tetap bayar, ada namanya withholding tax dan sebagainya berlaku di Indonesia. Tapi dengan ada SEPA, kalau nggak salah antara Indonesia dan UAE withholding tax cuma 7,5%.
Tadinya 5, kan 7,5%. Ada withholding tax kalau uang masuk. Yang saya tahu kira-kira segitu ilmu saya cuma tentang pajak. I see. Baik Pak, makasih. Pak Sean. Yeah, maybe I just add on, yeah, to the tax. Because just now during my presentation, I mentioned there is a omnibus law, Cipta Kerja law. So yes, the corporate income tax in UAE is 9% if your profit is above 102,000 US dollar. And then as we know, Indonesia has a dividend tax. So if you usually when you remit company money back, your dividend back, then you are subjected to the dividend tax or withholding tax of 10%. Yeah, but according to the omnibus law and the Cipta Kerja, if you reinvest 30% of your profit after tax from the Dubai company back into Indonesia, and then your entire dividend is actually it's waived. You are no longer subjected to any more dividend tax. So there is something that is quite valuable to some of our clients. Of course, there is certain condition you have to meet. You have to prove you have a substance in UAE. So I think the details our tax consultant can always assist. Yeah, in terms of your specific case, maybe our tax consultant can give a better elaboration. Since you are selling property in Bali, maybe there is certain profit it's within Indonesia, then of course you are subjected to the local taxes. Maybe part of your profit is in UAE, being the selling agent. Maybe the profit there, it's hopefully somehow it can be substantial. Then you have some savings. Yeah, I think those details you can reach out to us, and then we can introduce our tax consultant. Yeah. Oke, thank you. Ya, terima kasih Pak. Saya cuma nambahin sedikit. Tadi menarik Bapak, yang pertama Bapak buka perusahaan di sana harus sesuai dengan kategorinya Pak. Yeah, because you will be receiving money. You are not only a consultant, but also you are selling the property in Indonesia and you receive the money. So you want to do the banking in UAE. So you have to open the company with the same activity. For example, you cannot open a consultancy management company because you cannot receive the amount to sell the product in Indonesia. You can only open a company related to the investment in the real estate and property. So for example, if you wanted to sell island in Bali, the value is $100 million. Yeah, and you are selling it through the Middle East company. And you will be receiving an investor like from Korea or from Africa, from anywhere, will be giving you money of 100 million, and you wanted to reinvest the money to Indonesia, the same amount to buy the property and everything. First of all, you will be linked with our friends here from the BKPM. Yeah, Indonesia is very open. Receiving is amazing. So when they receive, they will be very open. Yeah, but again, you have to comply with the local rules and regulation in our country. Yeah, we do have a capital gain. In UAE, there is no capital gain. This is what you have to understand. In Indonesia, you'll have a capital gain. I don't know how much, maybe it's reaching 30%. Besides of another tax, you have to pay yearly taxes and everything and all, so on and so on. So the local regulation will remain the same, but you have to make sure that the ownership, because if you're buying as a foreign people or foreign company, we have also golden visa, right, in Indonesia for such of investment, buying a property, buying land, buying housing, but with a certain amount. Yeah, it's not difficult right now to get a golden visa in Indonesia if you have reached the requirement from the government. We'll get the golden visa. So if you tell me, can I do that? Yes, you can do that. You can do that, and you don't need to worry. You can receive, your investor can buy the land in Bali, can buy the land in Lombok, can buy the land in Lampung, can build their properties, can build their villa or hotels and everything and all. Yes, you can do that. So you are no different with the Dubai-based company. You can do everything, but you have to follow the KBLI based on the rules and regulation in Dubai. It is very important. So, for example, if your company is in consultancy management and you start receiving money to buy a property in Indonesia with a value of $2, $3, $4 million, you will be rejected because KBLI-nya nggak cocok. KBLI-nya konsultan, tapi jual beli properti dan lain sebagainya. So your KBLI must be
following the rules. For example, sebagai developer atau sebagai investment company di bidang real estate. Dan buka investment company di Dubai ini mudah, Pak. Mudah sekali. Tetapi yang menjalankan GM, direktur dan lain sebagainya harus memiliki pengalaman. Ya, jadi mungkin itu nanti kalau untuk jelasnya you can always be in touch with us. Yeah, we'll be very happy to support you. Yeah, we'll be happy to guide you how to do that, how to get the market and everything. And as much as we can, we want to see many Indonesian people having their own business in Dubai. Yeah, because if you see Indians, Philippines, and everything, dari mereka oleh mereka untuk mereka. Cina dari mereka oleh mereka untuk mereka. Saya ngomong di Dubai ya. Jadi mereka yang produksi di negaranya, mereka jual ke perusahaan mereka sendiri, di sana mereka menjual ke end user directly. Ya, jadi bisa dibayangkan profit, margin yang mereka dapatkan sangat maksimal. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada Bapak dan Ibu yang masih memiliki pertanyaan, dapat langsung menunjuk tangan. Oke. Selamat sore, saya Satria dari Sentral UMKM Indonesia. Kebetulan kami baru mulai Pak, kami baru mulai di 2018 dan baru bergabung di V-Office ini sekitar Desember kemarin. Kami mempunyai 2 base di Indonesia, di Jawa Timur kami di Malang, warehouse kami. Untuk yang Jabodetabek, warehouse kami di Bogor. Kebetulan produk kami di food and beverage yang sekarang support untuk lokal, pusat oleh-oleh dan semacamnya. Menangkap opportunity dari bapak-bapak sekalian tadi, semisal di Dubai kami mau ekspor ke sana, itu kan membutuhkan resource yang sangat besar ya Pak, seperti warehouse, dan kalau kami melakukan sendiri itu kan kami harus test the market ya before. Nah itu apakah sistem penunjang di sana itu ada perusahaan yang bisa mendukung untuk testing market di awal ini, atau seperti apa menurut pandangan Bapak gitu kan, supaya dari teman-teman UMKM juga clear ini Pak pandangannya gitu sih. Terima kasih. Makasih Pak, terima kasih. Ini menarik nih. Ini pertanyaan yang umum ya di Indonesia dan sangat menarik. Kalau saya punya produk, saya mau testing market dulu di Dubai, bisa nggak? Bisa. Nanti kita akan connect dengan supplier atau distribution yang ada di sana. Ya, produk Bapak akan dibawa ke sana. Yang terpenting, terkadang UMKM ini permasalahannya hanya di hal-hal yang simple sebetulnya. Kadang mereka belum BPOM, kadang mereka belum ada dokumen-dokumen pendukung dan lain sebagainya. Kadang mereka cost produksinya tinggi karena memang masih kecil produksinya, tapi barang atau produknya sangat bagus, luar biasa. Kebanyakan masalahnya adalah mereka bukan mass production. Ya, jadi cost-nya itu besar, jadi tidak bisa bersaing dengan sehat di luar karena memang harganya udah mahal. Karena itu. Nah, hal-hal yang seperti tadi Pak, untuk produk-produk yang sifatnya komersial itu bisa. Itu sangat bisa dan memang potensinya sangat besar di sana. Akan tetapi kalau melihat dengan pandangan Bapak ke depan itu, jadi kalau orang Filipina itu yang saya pelajarin itu, mereka nggak mulai dari hulu, dari hilirnya. Karena sekarang bisnis itu terbalik. Orang yang di hilir bahkan lebih menguasai daripada yang di hulu. Ya, kalau yang saya lihat seperti itu. Kalau dulu kita punya hulunya, kita berkuasa. Tapi sekarang kita punya hulunya, kadang-kadang kita mohon-mohon sama yang di hilir. Ya, jadi kita udah sesuatu yang berubah ya. Zamannya sudah berubah. Kalau dulu kita punya barang dan lain sebagainya, ya kita berkuasa. Kalau sekarang kita punya barang, ya kita masih mohon-mohon sama yang di hilir dan lain sebagainya. Ya, dan inilah dinamisnya bisnis. Nah, seperti itu. Jadi orang-orang dari kawan-kawan saya yang kebetulan memang para pebisnis yang ada di Dubai, jadi mereka dari India, mereka buka dulu Pak di sana. Sehabis buka perusahaan trading atau lain sebagainya, mereka mulai mengkoordinir. Sebelum buka dia udah mulai ada gambaran, misalkan wah nih kerupuk
tempe nih enak nih, produksinya banyak, harga segini bisa saya pasarin. Nanti mereka akan approach ke para produsen. Oke, saya bawa produk kamu ke Dubai, saya pasarkan di Afrika, saya pasarkan di CIS country, di Amerika, di Eropa. Kita kerjasama. Kamu yang produksi, saya yang mencari end buyer-nya, nanti mereka yang akan impor dan lain sebagainya, nanti ada payment seperti apa. Seperti itu Pak, kebanyakan. Karena peluang untuk menjadi seorang trader di Dubai itu sangat besar. Ya karena banyak, terutama ya sepengalaman saya di sana dari tahun 2007 sampai 2023 ya. Sampai hari ini pun saya masih statusnya penduduk sana, masih ID-nya ID sana. Produk-produk Indonesia ya kebanyakan ya di tradingin ya sama orang-orang dari Far East Asia, dari India, dari Pakistan, ya kebanyakan. Jadi kalau lihat barang-barang Indonesia kayak Kopiko, kayak barang-barang lainnya, Indomie dan sebagainya. Kalau Indomie enggak Pak, udah ada pabrik di Saudi Arabia, ya Pak Bawazir itu minggir saya. Nah kalau itu, kalau Indomie ya. Jadi kalau melihat seperti itu Pak, jadi orang kita tuh kadang kurang keberanian Pak. Iya, sedangkan kita lahir aja telanjang. Iya kan, kenapa harus takut, nggak bawa apa-apa kita kan. Cuma emaknya itu punya Lamborghini. Seperti itu. Nah jadi butuh keberanian lebih dari para pelaku bisnis di Indonesia untuk go global melalui Dubai khususnya. Dan saya nggak promosi, saya nggak promosi, nggak menyarankan, nggak apapun. Tapi saya sangat beruntung karena di sana ada POVs. Karena kenapa? Gampang sekali bosnya di sini, orang-orangnya di sini. Saya bisa tahu siapa yang punya, saya bisa tahu siapa yang ini dari ngurusin banking, ngurusin lain sebagainya. Jadi membesarkan perusahaan Indonesia, saya selaku orang Indonesia merupakan kebanggaan bagi saya daripada membesarkan perusahaan asing. Ya, tapi tidak seharusnya saya ucapkan. Tapi karena saya orang Indonesia, saya merasa itu kewajiban moral bagi saya. Ya kalau nanti ada perusahaan Bapak Ibu buka di sana, itu kewajiban moral bagi saya. Ya, untuk membantu membesarkan perusahaan Bapak Ibu tersebut. Seperti itu, karena perusahaan POPs punya Indonesia. Dan saya yakin paling gede ya Pak Sean ya, the biggest one in Indonesia ya. Oke lah, 45 plus ya. Ya, 45 plus location in Indonesia. Dan sangat menarik karena memang dari Indonesia, oleh Indonesia untuk Indonesia. Ya, itu Pak, silakan. Baik, kepada Bapak Ibu yang masih mau bertanya, bisa langsung ditanyakan sekarang. Halo, seperti kita tahu ada tax exemption ya, ada bebas PPNBM untuk kapal pesiar apabila digunakan untuk kegiatan pariwisata. Kebetulan saya bergerak di bidang penyewaan kapal pesiar, Jakarta Yacht Charter. Yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah mungkin kalau kami membuat kantor di Dubai, lalu kita impor dari kapal pesiar dari Dubai, kita bisa dapat bebas PPNBM 75% tersebut. Ya. Terima kasih Pak, pertanyaannya ini sulit banget ini. Tapi menarik Pak. Kita bersyukur alhamdulillah kita udah menandatangani Comprehensive Economic Partnership Agreement dengan Uni Emirat Arab. Dan Indonesia merupakan salah satu negara yang tercepat yang menyelesaikan SIPA Agreement ya dibanding dengan negara lain. Dan tercepat dan termulus dengan Indonesia. Dan beberapa item yang memang made in UAE itu adalah exempted di sini. Walaupun itu menurun 2024, 2025, 2026 seperti itu. Sampai nanti ke titik nol. Akhirnya nol nanti antara Indonesia dan UAE ekspor impor akan nilainya nol. Ya kalau Indonesia ekspor ke UAE diuntungkan karena mereka cuma 5% flat. Jadi kita banyak kan udah nol sekarang. Tapi kalau dari sana ke sini kayak misalkan kita mau impor tobacco
Tobacco mungkin sebelumnya itu 37,5%, sekarang turun di angka 22 kurang lebih. Di listnya di Excel sheet-nya itu tertulis setahun itu sekitar 3-5%, tergantung. Nah, dalam 5 tahun sampai 10 tahun itu akan nol nanti. Jadi kalau tadi Bapak sampaikan, Bapak beli kapal dari Uni Emirat Arab ya, dan nanti akan digunakan di Indonesia untuk berbisnis dan lain sebagainya. Apakah itu bisa mendapatkan pembebasan pajak dan lain sebagainya? Ya, itu kita akan bisa bantu Pak konekin, kita akan cek dengan pihak terkait, dengan kawan-kawan kita supaya melihat lebih detailnya. Kira-kira berapa persen tax exemption yang bisa Bapak dapatkan. Seperti itu Pak. Tapi kalau melihat dari SIPA agreement yang udah kita sign di 2 tahun yang lalu, itu besar kemungkinan Pak. Karena kita diuntungkan, jadi sebelum Pak Trump ini signing sama kita nih yang kemarin baru 45 lembar itu, dengan UAE itu kurang lebih hampir kalau di print itu hampir 1.400 lembar. Iya, iya. Jadi kalau di print itu hampir 1.400 kalau nggak salah itu, puluhan ribu item, highest quote dan lain sebagainya. Ya, jadi menarik Pak. Jadi menarik. Sebetulnya the door is open. Mungkin yang dibutuhkan adalah proses pengenalan yang lebih jauh ya kepada kawan-kawan pelaku bisnis di Indonesia. Karena yang nol itu banyak Pak yang dari sini. Yang nol itu banyak. Ya, seperti itu. Ya Pak, terima kasih. Pak, mau tambahkan Pak Son? Pak Bambang, duit ini. Yeah, hello. Yeah, I would like to ask to Mr. Tam. My name is Georgina. My business is overseas migration. I facilitate overseas migration. I understand about the Free Zone Authority for the opening, establishing company establishment. So I would like to ask whether Free Office is linked to a certain Free Zone Authority, for example, like IFSA Dubai, or how is it? How does it work? Yeah. Yes, V-Office, we are official certified partner or agent of most of the free zone. Yeah, for example, DMCC, IFSA, and Medan. Yeah, yes. So with our clients, we will assess whether or not your business is more suitable to be in mainland setup or a free zone, and then we will look into it. And then since we are connected or registered as an official agent or partner of most of the free zone, then we can sign up for you. We can apply the trade license for you in that free zone. Is it easier if they open a free office in Jakarta? They sign up as free office partner or client in Jakarta, and then they open a branch in Dubai, for example. Is it easier or it's the same? No, it's the same. Yeah, it's the same. You open directly in Dubai. We would actually suggest to do it directly in Dubai. Yeah, instead of being a branch office out of Indonesia. Yeah, usually we will advise client that way because the process is easier. Number one, there's less documents needed, and number two, I think there's a more tax incentive in Dubai. As compared to Indonesia, the tax rates, tax structure is simpler and lower in UAE. So we would usually prefer a simpler structure that's more advisable.